Halo semuanya, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru banget, yaitu gimana caranya permainan-permainan sederhana yang non-digital, yang mungkin sering kita mainkan waktu kecil, ternyata bisa jadi cara yang revolusioner buat ngajarin matematika ke anak-anak SD. Oke, yuk kita langsung bahas. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Selama ini kan kalau dengar kata matematika, yang kebayang pasti angka, rumus, hitung-hitungan. Tapi apa benar sesempit itu? Kayaknya ada yang lebih dalam dari itu deh. Nah, di kurikulum Merdeka, kita dikenalkan sama istilah yang namanya numerasi. Ini bukan sekedar jago ngitung ya. Numerasi itu lebih ke kemampuan kita buat pakai matematika di kehidupan sehari-hari. Misalnya, pas kita baca grafik, mecahin masalah, atau pas kita harus bikin keputusan. Intinya, ini adalah matematika yang benar-benar kepake. Nah, ini dia tantangan terbesarnya buat para guru. Gimana caranya kita ngajarin konsep numerasi yang kedengarannya abstrak ini jadi sesuatu yang asyik, gampang dimengerti, dan yang paling penting, bikin anak-anak semangat belajar? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan di zaman sekarang. Solusinya ternyata bukan aplikasi atau game canggih, tapi justru permainan non-digital. Coba kita bandingkan. Interaksi lewat gadget itu seringkali pasif kan? Beda banget sama permainan fisik yang ngajak kita interaksi langsung, kerja bareng, jadi lebih kreatif. Nah, pemahaman yang didapat dari sini tuh jauh lebih nempel. Oke, jadi kenapa sih permainan yang kelihatannya jadul ini justru bisa efektif banget? Apa sih rahasia di baliknya? Yuk kita bedah satu persatu kekuatannya. Keunggulannya tuh banyak banget loh. Pertama, anak-anak jadi belajar ngobrol, negosiasi, dan kerja sama tim. Terus, motorik mereka juga ikut terasa karena ada gerakan fisiknya. Kreativitas juga jadi lebih terpacu karena aturannya bisa diubah-ubah. Nah, yang paling penting, konsep matematika yang tadinya abstrak jadi sesuatu yang nyata yang bisa mereka sentuh. Plus, nggak ada lagi tuh gangguan notifikasi HP, jadi fokus mereka bisa penuh. Cukup teorinya, sekarang kita lihat contoh nyatanya. Gimana sih permainan-permainan tradisional ini bisa kita sulap jadi alat belajar keterampilan modern? Siapa sih yang nggak kenal engklek? Permainan lompat-lompat ini ternyata bisa jadi kelas matematika yang super seru loh. Jadi kita nggak cuma lompat, tapi sambil mikir dan ngitung juga. Coba bayangin ya, waktu anak-anak lompat dari satu kotak ke kotak lainnya, mereka itu secara nggak sadar lagi belajar ngenalin urutan angka, ngelakuin operasi hitung sederhana, bahkan nemuin pola. Karena sambil bergerak, konsep-konsep ini jadi jauh lebih gampang diingat daripada cuma duduk manis di kelas. Oke, dari yang main sendiri, sekarang kita ke permainan tim yang butuh energi lebih. Gobak Sodor. Permainan lari-larian ini juga bisa kita ubah jadi arena latihan numerasi yang heboh. Ini soal kecepatan, strategi, dan pastinya matematika. Di Gobak Sodor numerasi misalnya, sebelum ngerobos barisan lawan, pemainnya harus jawab soal matematika dulu dalam waktu singkat. Ini melatih mereka buat ngitung cepat di bawah tekanan, sambil terus komunikasi sama tim buat atur strategi. Kombinasi sempurna antara olahraga dan olah otak. Nah, contoh ketiga ini yang paling dekat sama kehidupan nyata kita. Simulasi pasar atau main jual beli. Di sini, anak-anak nggak cuma main, tapi mereka langsung praktek keterampilan finansial yang bakal berguna banget seumur hidup mereka. Lewat main jual beli, mereka jadi belajar gimana caranya transaksi, ngitung total belanjaan, ngasih uang kembalian, sampai bikin anggaran sederhana. Ini cara yang brilian banget buat nunjukin kalau matematika itu ada di mana-mana, sekaligus ngebangun dasar literasi finansial yang kuat sejak kecil. Tentu aja, semua permainan ini nggak akan maksimal kalau nggak ada peran penting dari guru. Tapi di sini, peran guru itu bergeser. Bukan lagi sebagai pengajar yang cuma ngasih instruksi, tapi jadi seorang fasilitator yang memandu proses belajar jadi lebih dalam. Jadi, apa aja kuncinya? Ada 4 langkah simple. Pertama, fasilitasi. Jangan langsung kasih jawaban, tapi pancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Kedua, amati. Dari cara mereka main, kita bisa banget loh ngerti cara berpikir mereka. Ketiga, setelah main, ajak mereka ngobrol, refleksi bareng tentang apa yang udah dipelajari. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, selalu hubungkan lagi apa yang mereka pelajari di permainan ke kehidupan nyata. Pada akhirnya, tujuan kita semua itu ya ini, kita mau anak-anak bisa menggunakan matematika, bukan cuma tahu teorinya. Dan lewat permainan, kita bisa membangun fondasi numerasi yang benar-benar fungsional dan berguna. Nah, jadi kepikiran kan? Kira-kira permainan tradisional apa lagi ya yang bisa kita ubah jadi alat belajar yang hebat?